Om Swastiastu, saya Luriniti Rahayu dari Bali Sruti dan hari ini saya bersama Mbak Misyah, Ketua Dewan Eksekutif Institut Kapal Perempuan, dan Pak Priyambudi dari Adelaide, Australia. Kami akan membahas tentang buku Melawat ke Asia yang ditulis oleh Bapak Priyambudi Sulistianto yang hari ini pakai udeng bersama kita. Ya. Beli Budi. Beli Budi nama saya. Beliau adalah orang Jawa. Dan sekarang perkenalkan diri dulu Pak Budi, silakan. Terima kasih Bu Matur Suksma diundang. Saya asal-usulnya dari Jawa, dari Cilacap, besar di Salatiga dan kuliah di Jogja, merantau, dan senang di Bali. Jadi beliau sekarang menjadi penulis perjalanan. Gimana Mbak Misi tentang buku ini kita? Salah satu bukunya adalah Melawat ke Asia. Buku ini sangat dibutuhkan oleh banyak pihak. Jadi perguruan tinggi pun juga membahas, kemudian lembaga penelitian, BRIN, kemudian juga teman-teman aktivis. Di sini bicaranya sih berat ya. Ada politik, demokrasi, soal ekonomi, soal budaya, tapi dikemas dengan bahasa yang sangat ringan, lagi-lagi seperti itu. Nah, kita pengen tahu nih Mas Budi, apa latar belakang Mas Budi menulis buku ini, memilih topik-topik di sini, negara-negara yang Mas Budi tulis, kemudian juga apa isi utamanya. Terima kasih Mbak Misi. Buku ini adalah cerita perjalanan saya ke 12 negara di Asia. Dan ditulis sebagai sebuah catatan perjalanan, namun ditambah dengan masukan dan refleksi saya tentang kawasan Asia Tenggara. Pada dasarnya saya ingin menunjukkan bahwa hubungan, dulu belum ada Indonesia ya, kita taruh saja Nusantara. Melalui masa-masa yang menarik dari peradaban Hindu, peradaban juga Buddha, Islam, dan kolonisasi, terus kemerdekaan. Di negara-negara tersebut ada jejak-jejak atau hubungan masa lalu dengan Jawa dan Bali juga ya, terutama karena disitulah ada kesamaan dan perbedaan, namun ada benang merah yang menghubungkan antara Jawa Bali dengan daerah-daerah itu. Yang paling berkesan untuk saya tentu saja Muang Thai dan Kamboja dan Vietnam. Karena di tempat-tempat itulah saya agak tinggal lama, mengunjungi lama, dan disitulah saya membentuk karakter intelektual saya sebagai ahli perbandingan di kawasan Asia Tenggara. Gimana? Terlalu akademis atau enggak? Sudah. Mungkin dikasih contoh misalnya di Burma tentang apa seperti itu. Oke ya. Covernya adalah Mahabandula, seorang kayak Diponegoronya Jawa ya, melawan kolonial Inggris pada abad ke-19. Nah, ini yang akan saya baca ya. 148 sebentar biar bisa menggambarkan ketika saya riset di sana. Pagi harinya saya janjian untuk bertemu Profesor Miatin di rumahnya yang berada di dalam kompleks Rangoon University yang tersohor itu.
Saya naik taksi dan sopirnya bingung dengan permintaan saya untuk masuk ke dalam kampus. Karena dia tahu bahwa kampus ini ditutup. Saya mengatakan bahwa tujuan saya adalah bertemu seseorang profesor yang terkenal. Akhirnya saya sampai di rumah Profesor Miatin dan ia sudah menunggu bersama istrinya. Sebenarnya, ia menulis surel sebelumnya bahwa izin riset di Burma akan sulit didapatkan. Namun, jika saya datang ke Rangoon, maka dengan senang hati ia akan menerima dan membantu saya sebisanya. Dalam hati, saya mengatakan bahwa untuk urusan riset ini saya sebetulnya seperti para pendukung fanatik sepak bola Persebaya, bonek, alias bondo nekat. Intinya, saya menggabungkan kunjungan riset dan wisata di Burma. Itu. Ya. Saya nggak boleh dapat izin, tapi dia ngomong, kalau kau ke sini, nanti akan kubantu. Dia nggak tahu saya ini bonek muda. Saya telepon, Prof, saya udah di sini. Ya. Oh ya, saya bantu Budi. Mas Budi, apa yang membuat Mas Budi itu banyak jalan untuk menulis ini di berbagai negara itu? Apakah ada jaringan atau sahabat-sahabat atau apa yang Mas Budi membantu sekali Mas Budi menelusuri tempat-tempat itu? Ada dua filosofinya ya. Saya kan besar di Jawa seperti teman-teman di Bali juga. Kita itu kan urip ngelakoni ya Bu ya. Kita ngikutin aja jalan hidup ini. Tetapi saya itu orangnya suka silaturahim atau suka berteman. Dan pertemanan itu saya rawat baik. Kalau saya sudah kenal orang, pasti saya akan kunjungi lagi. Karena dalam waktu-waktu tertentu kita membutuhkan atau saling membutuhkan. Nah, kebetulan karena saya mantan aktivis di Jogja tahun 80-an. Jadi sudah ada jaringan di Muang Thai yang ahli Burma dan juga pertemanan seperti itu. Dan saya pertemanannya nggak cuma di dunia akademisi atau mahasiswa. Saya berteman dengan di Jogja saya ada langganan Bentor sekarang di selatan. Saya berteman dengan siapa saja. Di sini juga kalau saya ke Sanur saya nongkrongnya nggak di restoran, tapi saya di warung-warung, di Watu Jimbar, di Pasar Senggol, dan saya ngobrol, tanya-tanya. Dan keberuntungan saya karena saya orang Jogja. Saya kemana-mana, saya mengaku sebagai orang Jogja itu kayak paspor saya. Di Bali, di Burma, di Muang Thai, kira-kira ya tahulah Jogja. Peradabannya adiluhung, jauh, Jawa, dan sebagainya. Dan di sini juga sih di desa-desa saya ngomong, saya orang Jogja. Oh ya Pak, monggo silahkan. Dan menjawab pertanyaan Anda, jadi saya menggunakan jaringan resmi plus jaringan informal, pertemanan dan selalu ada pintu yang terbuka. Seperti saya kan sudah diberitahu tentang Ibu dari Mbak Misi, kan belum pernah ketemu. Ya inilah perjumpaan dan ya kita bisa dan semua bisa tertulis di situ ya, Kira-kira kisah begitu. perjalanannya bertemu dengan jaringan sehingga kita seolah-olah kita bisa ikut berjalan ke 12 negara di Asia tadi itu, ya kan? Jadi itu sebuah kisah kita diajak berkunjung ke 12 negara tersebut, kemudian tahu bagaimana situasi politik di negara tersebut, budayanya bagaimana, bahasanya bagaimana, kan gitu ya Pak Budi ya. Tetapi yang tadi menarik, tadi sambil kenapa kok bisa ditulis gitu loh, gimana? Gitu. Oke, memang saya orang generasi lama, mungkin nggak generasi kamu ya, teman-teman muda. Saya kemana-mana, saya produk. Jadi gini, training saya itu dulu antropologi hukum. Saya di jurusan hukum adat di Fakultas Hukum di UI Jogja. Tapi riset saya tentang delik adat logika Sanggraha, Bu. Jadi saya 80-an, pertengahan 80-an saya udah ke Bali. Arsipnya saya di Pengadilan Denpasar, tapi saya
nginepnya, tinggalnya sebentar di Denpasar, tapi saya banyak di Ubud waktu itu. Nah, kebiasaan saya dari dulu adalah catatan harian. Misalnya ini bulan yang lalu saya diajak Prof. Almakin, mantan rektor UIN itu ke Candi Ijo. Jadi saya punya catatan perjalanannya. Misalnya gini, Sabtu pagi saya dijemput Mas Almakin dengan mobil menuju ke Candi Ijo yang lokasinya di Bukit Gumuk, Kabupaten Sleman. Bukit Gunung Kidul dekat Prambanan. Jalan menuju ke sana ya mirip menuju ke Candi Boko dan belok ke kiri dan terus naik mendaki perbukitan Gunung Kidul, khususnya Bukit Gumuk. Saya ke daerah ini pada 2023 sebelumnya. Jadi saya bolak-balik ke depan. Tapi deskripsi itu saya tuliskan. Tantangan yang terberat memindahkan dari teks tangan itu ke dalam tulisan. Nah itu butuh keterampilan, tapi karena saya dulu anggota pers mahasiswa dan saya kan akademisi ya, kita kan udah biasa nulis, Ibu kan tahu. Namun, menulis yang ringan ini susah. Saya punya editor, namanya Mbak Setianingsih di Boyolali. Dia penggiat sastra juga, jadi dia membantu saya membuat tulisan saya tidak terlalu akademis. Saya jawab sudah. Iya. Jadi kalau biasanya seorang akademisi menulis itu kan berat-berat gitu ya. Ya. Ini jadi ringan, ternyata menulis jadi ringan bukan ringan tapi berat gitu loh. Sangat berat. Jadi menulis bacaan yang ringan ternyata itu berat, tidak ringan ternyata. Itu gimana Mbak Misi? Seharusnya kita semua, baik kita sebagai, kalau saya sih lansia ya, harus juga bisa menulis seperti Pak Budi ya, begitu juga ini anak-anak muda ini ya, Bali Slut ini banyak punya generasi muda. Kira-kira gimana Mbak Misi? Ya, kita ini terinspirasi dengan Mas Budi ya. Jadi banyak teman-teman kita ya yang lintas generasi gitu. Jadi kita pikirkan antara generasi yang sudah lansia atau sudah tua dengan generasi yang muda. Yeah. Itu dihubungkan karena sekarang kan juga sekaligus menjawab gap ya, kesenjangan antara yang generasi tua dan muda ini berkumpul bersama-sama ingin belajar menulis yang ringan, mendokumentasikan pengalaman-pengalaman, pengetahuan dari perspektif muda, dari perspektif orang tua. Itu gimana Mas Budi bisa? Mungkin karena juga saya antropolog hukum adat ya. Jadi memang harus punya kepekaan mendengar dan melihat dan mencatat. Saya, teman-teman tahu lah, kalau saya di forum-forum besar, saya kan nggak banyak ngomong, saya diam, kecuali saya diajak ngomong, disuruh menjadi pembicara. Saya biasanya lebih banyak diam mendengar, karena saya belajar banyak dari kita mendengar. Ya. Ini persahabatan saya dengan tukang bersih-bersih di apartemen di Singapura, itu juga menarik. Saya ceritakan, dia itu asal-usulnya dari Pulau Bawean, nenek moyangnya. Putarannya Surabaya itu ya. Dia cleaner di situ. Saya sebutkan sebentar ya, kalau ada waktu sedikit. Banyak cerita mengenai suka duka tinggal di daerah ini, dan bisa saya tulis dalam satu buku sendiri untuk menceritakannya. Namun, pertemuan saya dengan seorang tua yang bernama Pak Bardan sangat mengesankan untuk diri saya sendiri sebagai orang Jawa yang hidup di perantauan. Pekerjaan sehari-harinya adalah pembersih atau cleaner di gedung apartemen saya. Dalam keseharian ia selalu mengumpulkan barang-barang bekas yang dibuang oleh para penghuni apartemen dan setelah memilah-milah, dia membawa pulang untuk dijual di pasar loak di Singapura. Saya tidak pernah bertanya di mana pasar tersebut. Persahabatan saya dengan Pak Badar ini bermula dari pertemuan tidak sengaja di warung kecil di lantai bawah ketika saya membeli susu dan makanan kecil. Disinilah kami bertemu dan saling memperkenalkan diri. Dia tersenyum dan bertanya asal-usul saya dan sebaliknya saya menanyakan asal-usulnya. Dari sini saya mendengar banyak cerita. Ceritanya adalah dia generasi kedua dari para
perantau ya. Dulu kalau mau naik haji di zaman kolonial, berhentinya di Singapura bisa berbulan-bulan, cari duit dulu, baru ke Mekah, balik lagi ke Singapura, kerja lagi. Ada yang balik ke Bawen, ada yang enggak. Iya. Nah, dia termasuk orang tuanya yang tinggal di sana. Ya. Nah, gitu. Gimana kita bisa menulis pengalaman-pengalaman? Kan kita pengalaman berserakan ya. Jadi di satu sisi kita mau pilih yang mana itu juga butuh waktu tersendiri gitu untuk membuat. Iya ya, seharusnya kemarin kita kan punya komunitas lintas generasi. Tujuannya komunitas lintas generasi itu ya, Mbak Misi kan kita udah berapa kali nih pertemuan ya. Pertemuannya tuh cerita-cerita, maksudnya menyambungkan antara generasi muda yang milenial, yang Gen Z, kemudian kalau saya sih sudah kolonial bukan milenial gitu ya. Jadi nyambungkan antara generasi milenial dan kolonial sampai saya kayak gitu ya. Dengan cerita Pak Budi, dengan cerita. Jadi kami berdiskusi, oh zaman dulu tuh begini. Jadi perempuan Bali itu susahnya begini kalau dulu dengar mertua begini hubungannya dengan ini. Terus ternyata Gen Z sekarang cerita bahwa kekerasan yang dialami mereka ternyata berbeda dengan kita. Terus kemudian ada istilah-istilah berbeda. Disinilah kami ingin generasi yang sudah senior mendengar dengan generasi yang muda, kemudian generasi muda juga biar paham dari cerita kami bahwa kami dulu tuh seperti ini loh. Untuk menyambungkan, tapi itu baru dalam tahap diskusi. Nah, kita omon-omon aja. Nah, supaya kita nggak omon-omon, kita tanya nih sama Mas Budi, bersedia nggak sih kalau mengajari kami lintas generasi itu untuk menuliskan kisah-kisah pengetahuan, belajar menulis gitu, Mas Budi? Ya, kalau diundang cocok waktunya bisa. Bisa online, bisa kalau saya lewat sini atau kita rundingan, bisa diatur. Nah, itu kesempatan yang sangat bagus. Jadi muda-muda ini ada 3 nih yang muda-muda bisa menulis gitu ya. Dan kalau kita bisa online itu teman-teman dari luar Bali juga bisa ikut serta. Nanti kalau offline bisa teman-teman Bali. Di Bali kan ada perempuan lintas generasi. Boleh. Terus juga banyak lagi komunitas-komunitas sekolah perempuan, baik di Bali maupun di tempat-tempat lain. Jadi tunggu, kita akan buat bagaimana kita bisa mengejar Mas Budi untuk menulis walaupun tidak sehebat itu ya Bu ya. Ya, Pak Budi ini kan penulis ya, sekarang perjalanan, tapi juga menulis cerpen gitu ya Pak Budi ya. Artinya pengetahuan ini juga bisa berbagi dengan kita. Jadi dengan komunitas lintas generasi itu Pak Budi ya dalam waktu dekat mungkin yang mau belajar untuk mendorong mencatat semua apa yang kita alami. Baik itu yang di saat kita sudah generasi senior maupun yang muda. Kira-kira gitu, Pak. Mas Budi punya pesan buat teman-teman semua, buat kami, bagaimana kita bisa mewujudkan keinginan menulis. Dan yang terakhir, bagaimana bisa dapat buku itu. Oke, kedua buku ini bisa dibeli dari Shopee atau penerbitnya langsung Dio Media. Kalau kamu Google Priambudi Sulistianto melawat ke Asia, Finding Kapten Budiman Dio Media bisa langsung online. Ada WA-nya di sini ya, di caption. Oke, baik, sudah selesai perbincangan kita dengan Pak Budi. Pesan Pak Budi terakhir? Oh iya, Pak Budi, tolong pesan terakhir dong. Pesan saya, generasi-generasi muda dan sepuh juga ada waktu, meluangkan waktu untuk menulis. Kalau tidak bisa menulis langsung, ditulis dengan gaya saya seperti menulis di catatan harian. Dan ceritanya tidak terlalu berat-berat, yang ringan-ringan di sekitar kita, tetapi punya satu tema. Tema besarnya apa? Ini tentang
Kapten Budiman, hubungan Makassar dengan Marike, Australia Utara. Ini tentang perjalanan saya selama 35 tahunan sebagai akademisi dan sebagai mantan aktivis dan sekarang penulis perjalanan. Makasih ya. Ya, demikian tadi Pak Budi sudah memberikan informasi. Kita akhiri perbincangan kita. Mbak Misi, terima kasih Pak Budi. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.